Biasanya kalau kita gagal ginjal tuh semua ditaruh transplannya di bawahnya aja gitu ya, tidak diangkat. Tapi beda dengan kasusnya polycystic kidney disease, kalau memang sudah besar sekali dan tidak ada space di dalam perutnya, maka harus diangkat salah satunya. Aku mau update mengenai prosedur nefrektomi yang dilakukan oleh suami aku atau pengangkatan satu ginjal di sebelah kanan. Ini adalah untuk space transplantasi, akan dilakukan nanti sekitar bulan Desember atau Januari. Jadi awalnya itu tidak ada prosedur pengangkatan, tapi karena dicek terakhir itu ternyata dari nefrolog kita diminta untuk cek apakah muatannya untuk di dalam itu untuk graft yang barunya itu bisa, ternyata harus diangkat salah satunya dan diputuskan untuk yang sebelah kanan. Jadi operasi itu berlangsung kemarin di hari Jumat jam 12 sudah masuk ke dalam kamar operasi. Mulai operasi itu dijadwalkan 13.00 dan kurang lebih 3 jam sudah selesai. Suami aku recover cukup cepat ya, sekitar jam 4 sore itu udah bisa ketemu di ICU dan itu dia udah sadar total dan udah bisa ngomong dan udah bisa nanya-nanya, udah bisa communications. Kemudian setelah itu di ruangan ICU selama 1 malam dan 1 hari setelahnya. Jadi malamnya itu juga dari suster dan dokter yang menjaga di ICU semuanya stabil dan pagi harinya dijadwalkan untuk hemodialisa di dalam ruang ICU. Jadi baru keluar dari ICU itu sekitar pukul 3 sore. Setelah itu langsung masuk ke rawat inap biasa. Lalu di dalam kamar rawat inap itu kita hari Sabtu sampai dengan hari Senin udah bisa keluar dari rawat inap dan tidak ada sesuatu yang signifikan yang terjadi pada saat perawatan. Semuanya everything going well menurut aku juga dan menurut dokter juga dan suster yang merawat. Mungkin suami aku tuh hanya ada kayak karena dari efek dari obatnya mungkin ya ada sedikit tidak bisa tidur di hari pertama dan harus menggunakan obat tidur, tapi selebihnya itu everything's fine. Untuk mobilitas dia sudah bisa melakukan duduk di hari pertama keluar di dalam rawat inap, kemudian dia sudah bisa jalan di hari yang keduanya. Di hari Senin kita keluar dan sudah masuk ke rawat jalan. Sampai dengan sekarang hari Rabu everything's fine, cuman di Rabu ini dia mulai ada sedikit mual dan muntah. Jadi kita minumkan obat untuk mual dan muntahnya dan sedikit diare ya dari jam 4 pagi tadi, but everything's totally just normal and fine. Untuk lukanya sudah mulai nyeri-nyeri karena tentunya beda ya obat yang pada saat kita di rumah sakit diinfuskan dengan obat yang diminum itu hanya paracetamol 500 dan aku rasa harus diteruskan lagi karena beberapa saat dia masih suka nyeri juga di bekas lukanya. Untuk bekas sayatannya kurang lebih 15 cm seperti yang ada di foto ini dan hasil dari operasinya bisa kalian lihat di sini adalah bentuk dari polycystic kidney disease yang diangkatnya. Jadi suami aku kan biasanya kalau kita gagal ginjal tuh semua ditaruh transplannya di bawahnya aja gitu ya, tidak diangkat. Tapi beda dengan kasusnya polycystic kidney disease, kalau memang sudah besar sekali dan tidak ada space di dalam perutnya, maka harus diangkat salah satunya. Dan hasil dari CT angiograf tentunya dan berhubungan dengan vena iliaka gitu ya dan arteri, kita diputuskan dari dokter nefrolog itu yang sebelah kanan. Lalu yang kanan diangkat, ini hasilnya adalah seperti ini. Ini menurut dokter itu udah 2 liter kurang lebih yang dipecah-pecahkan. Jadi ini hasil yang setelah dipecah-pecahkan ya. Jadi bayangkan bentuknya sebenarnya lebih besar daripada ini. Cuman harus dipecah-pecahkan agar pengeluaran sayatannya itu tidak terlalu besar. Jadi luka untuk penyembuhannya itu tidak terlalu lama. Jadi setelah itu lumayan lancar ya, everything's going smoothly karena memang katanya ini adalah yang expert banget yang ada di RSCM, tim-timnya itu udah tim terhebat yang ada di Indonesia ya, for sure di negara Indonesia. Dan memang penyembuhannya aku acungi jempol sekali karena everything smooth until today is very good. Pasiennya juga sangat apa ya, tidak mengalami hal-hal yang ada infeksi dan lain sebagainya itu alhamdulillah nggak sampai dengan hari ini. Dan juga bekas sayatan lukanya aku sempat lihat juga ini ada seperti ini, rapi sekali ya semuanya, it's very good, very clean, no infection whatsoever di sana. Dan kita akan ngecek lagi jadwalnya itu 1 minggu setelah kita keluar dari rumah sakit. Jadi itu akan terjadi di minggu depan hari Kamis kita jadwalkannya. Kemudian kita akan cek di nefrolog juga untuk penjadwalan di transplantasinya. Sementara ini penjadwalan dijadwalkan di Desember atau Januari, yaitu 3 bulan dari pasca kita nefrektomi. Jadi sebenarnya nefrektomi itu bisa dilakukan 5 hari sampai dengan 5 hari atau lebih daripada itu. Jadi tergantung sekali dengan bentuk dari
atau apa ya istilahnya, kondisi dari kidney yang diangkat tersebut. Kalau banyak perlengketan dan lain sebagainya, maka kita butuh waktu penyembuhan, jeda waktu untuk transplantasi yang lebih lama. Dan untuk suamiku karena memang udah gede sekali ya, kalian bisa lihat sendiri di sini perutnya before and after sebelum dia surgery. Kita pikir tadi pada saat di nefrektomi karena salah satunya aja, maka perutnya akan asimetris. Ternyata tidak ya, perutnya tetap terokupasi dengan baik, jadi rongganya terisi kembali dan perutnya tidak jadi miring gitu ya. Lain seperti kayak otak, dia bisa aja pala kamu jadi peyang sebelah ya, tapi ternyata kalau di perut dia rongganya terisi kembali. Karena sementara itu kalau sebelum dari operasi tuh kadang-kadang kayak ususnya tuh kayak ada di depan banget karena mendesak ya. Apa namanya, kidney-nya tuh mendesak usus ke depan, kadang-kadang kita bisa ngelihat kayak ada sesuatu yang penetrating gitu di depan perut depannya. Tapi sekarang udah nggak ada sama sekali. So, secara fisik dia untuk duduk, berdiri, jongkok dan lain sebagainya itu udah lebih mudah dibandingkan dia sebelum nefrektomi. Jadi ada khasiatnya, ada benefitnya untuk badan dia terasa secara instan tuh ada banget. Nah, untuk hadir tetap diteruskan 2 kali dalam seminggu karena cairan yang menumpuk di suami aku tuh memang tidak pernah terlalu problematik ya. Tapi kemarin kita harus menemukan lagi BB keringnya karena setelah dari OP kita harus menghitung kembali BB keringnya itu di berapa. Karena OP tersebut kan mengeluarkan kidney, mengeluarkan cairan gitu, ada pemecahan cairan. Jadi kita masih mengukur nih berapa sih sebenarnya BB kering dari suami aku. Di sekarang ini kita masih pakai BB keringnya 65, tapi kemungkinan sih kalau menurut aku ya kalau hitungan matematika konyol-konyolan ya kemungkinan di 61 atau 62 kilogram. Well, dia laki-laki umur 36 tahun dan itu termasuk beratnya sangat rendah dan dokternya sekarang menyarankan untuk ya lebih aktif ya, mulai lagi mengisi massa otot dan itu baru pertama kali aku mendengar dari dokter-dokter yang kita temuin yang benar-benar concern dengan massa ototnya dia. Karena dipegang sama dokter Rizal itu, Prof Rizal dia bilang, "Loh ini kemana nih ototnya nih?" Gitu. Jadi disuruh untuk mulai train dan aku sangat setuju sekali, kita harus menjaga massa ototnya kita dan banyak sekali training-training yang mudah yang tidak, apa ya, tidak perlu sampai ngos-ngosan atau tidak ngetes endurance level kamu terlalu tinggi, tapi bisa menciptakan massa otot yang konsisten atau progresif. Itu aja mungkin hari ini yang bisa aku sampaikan dan informasi ini mudah-mudahan berguna bagi mereka yang mau melakukan nefrektomi. Ini termasuk operasi yang besar, bisa dilakukan dengan laparoskopi atau open, tapi semuanya itu ya mostly asalkan dilakukan dengan tim yang tepat, itu baik-baik aja. Everything's gonna be fine for you. Ini aja yang bisa aku bagikan hari ini dan mudah-mudahan ini berguna buat kalian. Please subscribe to my channel dan lihat video-videoku lainnya mengenai transplantasi ataupun kidney atau polycystic kidney disease dan please make a comment and share it to other friends. Thank you. Namaku Visi. Bye.